Pergerakan Syiah di Indonesia dan penyebarannya. Memahami pergerakan Syiah di Indonesia tidak terpisah dari dinamika perkembangan Syiah di seluruh dunia. Keyakinan dan pemahaman serta ajaran yang dikembangkan menunjukkan suatu benang merah, meski tidak sepenuhnya monolitik karena terdiri dari berbagai sekte dalam kesatuan. Piramida ini menunjukkan visualisasi dalam sebuah skema cita-cita dan tujuan revolusi Iran yang termanifestasi dalam pergerakan Syiah di Indonesia. Piramida Social Movement diawali dengan proses pergerakan di bagian bawah piramida, menuju ke puncak piramida sebagai tujuan tertinggi, penerapan ajaran Syiah secara komprehensif melalui kekuasaan politik. Potensi konflik Syiah dan Sunni di Indonesia. Mencermati konflik dan potensi konflik Syiah dan Sunni di Indonesia dapat dilakukan dengan mencoba memahami momentum sporadis relasi keduanya, baik terkait ajaran transendental, ruhiyah, maupun muamalah kedua kelompok ini. Berikut ini beberapa catatan tentang momentum konflik secara kronologis. 1. Pembakaran Ponpes Al-Hadi, Desa Brokoh, Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 14 April 2000. Insiden ini mengakibatkan 3 rumah hancur, 1 mobil dirusak, dan 1 gudang material bangunan dibakar massa. Kepala Humas Pemda Batang, Agung Prasetyo, mengatakan sebenarnya keberadaan Ponpes Al-Hadi itu sudah dilarang oleh Kajari Batang dengan surat tertanggal 3 April 2000. Larangan itu berdasarkan permintaan masyarakat yang tidak menghendaki adanya aliran Syiah. Namun, tanpa ada koordinasi dengan Pemda Batang dan aparat terkait lainnya, pihak Ponpes Al-Hadi mendirikan cabang Ponpes dan melakukan kegiatannya di tempat itu, katanya. 2. Demo anti-Syiah di Jawa Timur, yaitu pada 24 Desember 2006 sehingga menghancurkan 3 rumah, 1 musola, dan 1 mobil milik ketua Ijabi setempat. Sebelumnya, pada pertengahan November 2006, di Bondowoso terjadi kerusuhan sosial yang melibatkan komunitas Syiah. Konflik berawal ketika Kiai AM, Sunni, melakukan istima pada Majelis Zikir Rutin Masyarakat Kecamatan Jambesari Bondowoso. Bersamaan dengan itu, kelompok Syiah yang dimotori Ijabi cabang Bondowoso dipimpin oleh Bakir Muhammad Al-Habsyi menggelar ritual doa kumail, yang rutin dilakukan setiap malam Jumat di Ponpes binaan Kiai Musawir. 3. Pada 9 April 2007, Syiah di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura ketika akan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad ditentang oleh kelompok Aswaja yang berusaha membubarkan acara tersebut. Massa Aswaja adalah penduduk lokal pelas daerah lain yaitu Batu Biru, pimpinan Ustadz A. Sumeneb, Waru, dan Pasean. 4. Pada 20 April 2007, beberapa organisasi massa Islam, Persis, Muhammadiyah, NU, dan pesantren yang berada di bawah naungannya dan menamakan diri Hamas berjumlah sekitar 2.000 orang, dipimpin Habib Umar Assegaf berencana akan mendatangi pesantren Yapi Bangil, Jawa Timur, karena Yapi diduga kuat sebagai agen pengkaderan Syiah. 5. Pada 13 Januari 2008, sekitar pukul 20 WIB, kurang lebih 200 orang melakukan pembubaran kegiatan kelompok Syiah di Yayasan Al-Qurba yang dimotori oleh Hashim Umar di Dusun Kebun Ruek, Kecamatan Ampenan, Lombok Barat, NTB dalam rangka memperingati Hari Asyura. 6. Pada 29 Desember 2011, kelompok Sunni di Sampang hilang kesabaran dan membakar beberapa fasilitas rumah dan musola pemimpin Syiah Tajul Muluk di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura. Dalam pandangan kaum Sunni Sampang, Tajul Muluk ingkar janji untuk tidak menyebarkan ajaran Syiah di Karanggayam Omben sejak tahun 2006 lalu. Dalam konflik itu tidak ada korban jiwa. Warga Syiah diungsikan ke gedung olahraga Sampang. 7. Pada 26 Agustus 2012,
Konflik horizontal Sunni Syiah pecah lagi di Omben Sampang dan menyebabkan seorang meninggal dunia yang dipicu oleh penghadangan anak-anak pengungsi Syiah di Sampang yang hendak kembali ke pesantren Yapi Bangil yang menjadi pusat pendidikan dan pengkaderan Syiah di Jawa Timur. Konflik yang terjadi, meski tidak semuanya mengemuka dan berskala nasional, perlu didalami penyebab utama konflik. Pemahaman tentang penyebab utama konflik dapat membantu membaca sejauh mana solusi yang harus diambil oleh berbagai pihak. Perkembangan kelompok Syiah di Indonesia dan metode penyebarannya. Ditinjau dari perjalanan sejarah, komunitas Syiah di Indonesia dapat dikategorikan dalam 3 generasi utama, yaitu, generasi pertama, sebelum meletus revolusi Iran tahun 1979. Syiah sudah ada di Indonesia, baik Imamiyah, Zaidiyah maupun Ismailiyah. Mereka menyimpan keyakinan itu hanya untuk diri mereka sendiri dan untuk keluarga yang sangat terbatas. Karena itu, mereka bersikap sangat eksklusif, tidak atau belum punya semangat misionaris untuk menyebarkan ajarannya kepada orang lain. Generasi kedua, didominasi oleh kalangan intelektual, kebanyakan berasal dari perguruan tinggi. Tertarik kepada Syiah sebagai alternatif pemikiran Islam. Mereka lebih tertarik kepada pemikiran Syiah daripada ritus atau fikihnya. Dari segi struktur sosial, generasi ini berasal dari kelompok menengah ke atas, kebanyakan mahasiswa dan akademisi perguruan tinggi. Dari segi mobilitas, banyak di antara mereka yang punya akses kepada hubungan Islam internasional. Dari segi ideologis, cenderung radikal, lebih mirip dengan atau padanan dari kelompok neo-Marsian. Generasi ketiga, kelompok ini mulai mempelajari fikih Syiah, terutama oleh lulusan KOM di Iran. Bukan lagi sekedar pemikiran, mereka cenderung berkonflik dengan kelompok lain, bersemangat misionaris yang tinggi dalam menyebarkan ajaran, dimensi intelektual sangat rendah, karena lebih sibuk pada fikih, menganggap Syiah gelombang kedua, pemikiran, itu sebagai bukan Syiah yang sebenarnya. Cenderung memposisikan diri sebagai representasi original tentang faham Syiah dan atau sebagai pemimpin Syiah di Indonesia.